Oke, selamat malam kepada kawan-kawan dan selamat malam kepada Pak Tommy Javisa SOS MAP yang saya hormati. Saya akan menjelaskan tentang sistem politik Indonesia. Menurut Soekarno menjelaskan, pengertian sistem adalah kumpulan fakta-fakta atau pendapat-pendapat kepercayaan dan lainnya yang disusun dalam suatu cara yang teratur. Sedangkan menurut Simatupang memberikan pengertian tentang sistem politik adalah suatu kesatuan atau entiti yang kompleks yang dibentuk oleh bagian-bagian yang berbeda atau diverse yang masing-masing terikat pada subjek to rencana yang sama atau kontribusi ataupun serving untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Horde dan Voigt Jr., sistem adalah sebuah kumpulan unsur-unsur untuk bagian-bagian yang saling berinteraksi, saling bergantungan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan, tentu dalam lingkungan yang kompleks. Dari semua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa sistem adalah sekelompok ataupun objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang berbeda-beda yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, yang mempengaruhi ataupun bekerja sama dalam rencana yang sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang kompleks. Dari semua pengertian di atas bisa kita simpulkan bahwasanya sistem adalah sekumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang berbeda-beda yang saling berhubungan ataupun saling bekerja sama dan saling mempengaruhi satu sama yang lain serta terkait pada rencana yang sama untuk mencapai tujuan tentu dalam lingkungan yang kompleks. Segala sesuatu itu dapat dikatakan sistem maka harus mencakup 5 unsur utama, yaitu 1. Adanya sekumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian atau elemen-elemen. Kedua, adanya interaksi atau hubungan antara unsur-unsur. Ketiga, adanya suatu yang mengikat unsur-unsur atau bagian-bagian elemen-elemen yang saling tergantung dan bekerja sama ataupun tersebut sehingga menjadi suatu kesatuan. Yang keempat, berada dalam suatu lingkungan yang kompleks ataupun rumit saling berhubungan. Dan yang kelima, terdapat tujuan bersama ataupun output sebagai hasil akhir. Politik dilihat dari aspek pengertian atau definisinya. Dalam bahasa sehari-hari sering ditafsirkan secara bervariasi, yaitu mulai dari pengertian positif, misalnya kekuasaan partai, pemerintah, negara, kebijakan pemerintah, ataupun kehidupan parlemen, sampai kepada pengertian yang negatif seperti percakapan warung kopi, perbuatan manipulatif atau korupsi, kolusi, nepotisme, kelicikan, curang, dan lainnya. Muriam Budiarjo mengemukakan pada umumnya dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik ataupun negara yang menyangkut proses penentuan atau tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Menurut Kartono, dilihat dari struktur dan kelembagaan politik dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada relasinya dengan pemerintah ataupun peraturan tindakan pemerintah dalam undang-undang hukum, kebijakan atau polisi, dan lain-lain. Demikian halnya suatu masalah sosial akan berubah menjadi masalah politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk memecahkannya. Untuk kewajiban melibatkan diri untuk memecahkannya, maka usaha untuk melibatkan pemerintah guna memecahkan suatu persoalan sosial disebut sebagai aktivitas politik. Juga usaha untuk menggagalkan usaha pemerintah ikut campur dalam memecahkan suatu masalah sosial disebut aktivitas politik. Di sini bisa kita
timbul pertanyaan mengenai masyarakat mempunyai penilaian ataupun tanggapan mengenai politik. Politik terkadang dianggap sesuatu hal yang positif oleh masyarakat, akan tetapi sebahagian masyarakat yang juga menganggap politik adalah sesuatu hal yang negatif. Pertanyaannya adalah, coba saudara jelaskan dan berikan contohnya kenapa masyarakat menganggap politik seperti itu. Oke, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya menurut saya, karena orang dalam berpolitik, saat ini yang saya lihat contohnya calon legislatif seperti lebih cenderung ataupun lebih mengambil hati masyarakat untuk memilih dia. Terkadang calon legislatif saat ini lebih memilih berpolitik negatif ataupun di warung kopi untuk menunjukkan kemasyarakatannya, tetapi masyarakat yang tidak berpendidikan menganggap itu suatu politik yang positif. Dan terkadang yang sudah berpendidikan menganggap itu suatu politik yang negatif, karena di dalam suatu berpolitik di warung kopi adalah suatu tindakan yang tidak baik. Dari berbagai pengertian politik, tampak ada perbedaan. Namun hal ini menurut Miriam Budiarjo mengkonstatir bahwa perbedaan itu disebabkan karena setiap sarjana cenderung meneropong hanya salah satu aspek ataupun unsur politik. Kemudian unsur tersebut diperlukan sebagai konsep pokok yang dipakai untuk meneropong unsur-unsur lainnya. Konsep-konsep yang dimaksud adalah negara ataupun state. Pengertian politik adalah pengetahuan yang mempelajari kehidupan suatu negara atau lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Penelitian mengenai macam-macam negara itu merupakan penyediaan yang bisa menjunjung pengetahuan tentang politik. Yang kedua, kekuasaan ataupun power. Kekuasaan ada dua macam di sini, yaitu satu, kekuasaan di sini diartikan sebagai inti dari politik. Jadi politik terutama merupakan perjuangan untuk mencapai kekuasaan. Yang kedua, politik dapat didefinisikan sebagai tujuan untuk diperoleh dengan kekuasaan. Yang ketiga, pengambilan keputusan atau decision making. Bahwa pengambilan keputusan merupakan konsep pokok pada politik, penyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikuti seluruh masyarakat. Kebijakan umum atau public policy. Kebijakan dari pemerintah, proses terbentuknya serta akibatnya sebagai keputusan yang mengikuti publik, maka kebijakan publik harusnya dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik untuk orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat yang banyak. Yang kelima, pembagian atau distribution. Kebijakan pemerintah untuk mencangkup pembagian atau pendistribusian barang-barang material dan imaterial untuk menjamin kesejahteraan. Pengertian sistem politik. Apabila pengertian sistem ini digabungkan dengan pengertian politik, maka diperoleh pengertian sistem politik, yaitu suatu keseluruhan komponen-komponen atau lembaga-lembaga yang berfungsi di bidang politik, yang kegiatannya menyangkut penentu kebijakan umum dan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, yaitu hal-hal yang menyangkut kehidupan negara ataupun pemerintah. Cakupan studi sistem politik itu pada dasarnya menunjukkan kepada seluruh lingkup aktivitas politik, yaitu membahas hubungan dan interaksi antara lembaga-lembaga suprastruktur politik ataupun legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan infrastruktur politik ataupun partai politik, kelompok kepentingan, LSM, tokoh politik, dan lain-lain, yang menjadi objek bahasanya dalam kegiatan
atau usaha lembaga-lembaga tersebut melaksanakan fungsi-fungsi untuk menghasilkan output atau misalnya dalam bentuk peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan, dan input ataupun sekian alternatif yang ada yang berasal dari aspirasi rakyat ataupun dari luar sistem itu sendiri agar dapat dicapai tujuan sistem itu. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undang lainnya, seperti legislatif. Lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk memutuskan atau merumuskan dan membuat peraturan kebijakan dan undang-undang suatu negara serta fungsi pengawasan dan anggaran MPR, DPR, dan DPD. Anggaran DPR adalah mereka yang menjadi anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu dan terpilih. Tugas DPR diantaranya adalah salah satunya memilih anggota BPK secara langsung. Kedua, mengajukan 3 orang hakim konstitusi. 3. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang damai dan perjanjian dengan negara lain. Yang keempat, mengusulkan pemberhentian presiden dan wakil presiden. Sedangkan DPD adalah lembaga legislatif perwakilan daerah yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD merupakan perwakilan dari masing-masing provinsi yang terpilih saat pemilu. Tugas DPD diantaranya 1. Mengajukan rancangan undang-undang dasar yang berhubungan dengan otonomi daerah dan mengawasi pelaksanaannya. Yang kedua, memeriksa hasil keuangan negara melalui BPK. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai RUU APBN. MPR adalah lembaga legislatif yang di dalamnya terdiri dari anggota DPRD, DPD yang terpilih dalam pemilu MPR, bertugas membuat undang-undang dasar ataupun peraturan dan kebijakan. Tugas MPR diantaranya adalah salah satu, membuat penetapan dan mengubah undang-undang dasar. Kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai dengan undang-undang dasar. Eksekutif, lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya adalah lembaga eksekutif yang menjalankan suatu pemerintahan. Sedangkan yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas melakukan pengawalan dan memantau proses pelaksanaan undang-undang dasar dan pengawasan pelaksanaan hukum di suatu negara. Lembaga yudikatif Indonesia diantaranya adalah Mahkamah Agung ataupun MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY.